Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mata buta tetapi tidak tuli. Firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 34 ayat 21 dan Mazmur pasal 65 ayat 3. Dikisahkan mengenai seorang anak yang ayahnya adalah seorang tunarungu dan ibunya seorang tunanetra. Anak ini selalu melakukan tindakan yang membuat orang yang melihatnya menjadi marah. Karena ayahnya yang bisa melihat, maka dia selalu memarahi anak ini. Berbeda dengan sang ibu yang tak bisa melihat perbuatan anaknya, ia tak pernah memarahinya karena tak tahu apa yang telah dilakukannya. Bila anak ini ingin meminta sesuatu, ia akan datang kepada ibunya karena sang ibu bisa mendengar segala permohonannya. Berbeda dengan ayahnya yang tak bisa mendengar permohonannya. Melihat bahwa kondisi ibunya jauh lebih menguntungkan dirinya, maka si anak jadi berpikir alangkah baiknya bila ayahnya juga buta, tetapi bisa mendengar seperti ibunya. Maksudnya, setiap tindakannya yang salah tidak akan dimarahi, tetapi setiap permohonannya akan dikabulkan oleh keduanya. Sebagaimana kisah di atas, demikian juga kita seringkali bersikap seperti itu di hadapan Tuhan. Kita ingin agar Tuhan hanya membuka telinganya terhadap permohonan kita saja dan menutup matanya terhadap setiap pelanggaran yang kita lakukan. Pada posisi ini, pastinya kitalah yang diuntungkan, karena kita bisa dengan bebas meminta dan melakukan apa yang kita mau. Jika ada sesembahan yang memenuhi keinginan seperti keinginan kita itu, pastilah dia bukan Tuhan yang menciptakan dan berkuasa atas hidup manusia. Dia hanyalah Tuhan buatan manusia, Tuhan hayalan manusia. Semuanya kita bersyukur kepada Tuhan melihat dan mengawasi setiap tindak tanduk kita, karena itu berarti Dia sedang menjaga kita untuk tidak melangkah di jalan yang salah. Jika kita hendak melangkah keluar dari jalur yang benar, maka Tuhan akan mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar. Seandainya Tuhan membiarkan kita melakukan kesalahan terus-menerus, itu artinya Dia tidak mengasihi kita, karena membiarkan kita menuju kebinasaan. Tuhan bukanlah robot atau boneka yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Tuhan bukanlah Google yang harus siap sedia menampilkan apa saja yang kita inginkan.
Tuhan bukanlah piaraan di rumah kita yang harus menuruti setiap keinginan kita. Tuhan bukanlah pelayan kita yang hanya boleh memenuhi perintah kita tetapi tidak boleh membantah. Jika kita menginginkan Tuhan yang demikian, maka jadilah penyembah berhala. Sembahlah ilah-ilah dunia yang akan memenuhi keinginan hati kita, yang sebenarnya hanya untuk mengikat kita saja. Ingat, Tuhan tidak menjadi Tuhan kita hanya untuk sekadar menyenangkan hati kita sesaat saja, tetapi untuk membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang bisa mendengar sekaligus melihat setiap tingkah laku kita. Satu hal yang perlu kita ingat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena senantiasa mengawasi hidupku. Ajarku untuk tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.